Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai kuliah ini ya. Kuliah ini mungkin kuliah terakhir sebelum ujian akhir semester tahap 1. Jadi mohon maaf saya nggak bisa tatap muka langsung karena kebetulan saat ini saya sedang berada di Tuban ya, di PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama ya. Saya dapat tugas dari Pak Joko sehingga saya tidak bisa hadir. Oke, sebelum ujian akhir dimulai, saya akan mungkin cerita sedikit bahan-bahannya. Jadi bahan yang akan diujikan dari chapter 6 sampai 10 ya. Sini ada. Kemudian jangan lupa ini ada tugas individual ya. Jadi at least you have to do 3 problems only in a chapter ya. Tidak at least berarti maksimum ya. Atau ya 3 problem only lah. Chapter 6 sampai 10. Nah, ini terjemahkan soal dan jawabannya tulis dalam blog atau Word ya. Nanti kirim via email untuk bahan pembuatan diktat insya Allah. Sebelum UAS, insya Allah UAS tahap 1 dilakukan tanggal 5 Desember hari Kamis ya. Di ruangan biasa. Mungkin ruangan yang lebih luas di gedung PLN ya, insya Allah. Oke, ini ada sedikit ulasan mengenai making sense of data. Jadi bagaimana data itu supaya berkesan, kelihatan lebih indah. Ada sense of datanya. Satu adalah dengan pembuatan histogram. Kalau sebelumnya kita cerita tentang diagram pohon, kemudian diagram stem ya, diagram batang dan diagram leaf daun, kemudian ada diagram grafik dot dan lain-lain ya. Maka sekarang saya jelaskan sedikit mengenai histogram. Jadi summary of data from the first example contoh sebelumnya. Misalkan ini ada data-data tentang tinggi badan siswa ya, siswa perempuan dan siswa laki-laki. Di sini tingginya 130 sampai 135 ada 1 orang dan seterusnya di sini ya. Sampai tinggi 155 sampai 160. Perempuan ada 1 orang, laki-laki ada 0 ya. Oke, we no longer have the original data. Large amount of data are often shown in the form. Histogram are constructed from this data. Jadi ini histogram itu dibangun atau dibina atau dibuat dari data di atas. Seperti ini datanya ya. Jadi histogram itu merupakan grafik antara frekuensi density. Jadi kerapatan frekuensi dengan head. Jadi kalau head ini atau interval ketinggian, interval ini kebetulan interval ketinggian ya. Interval ini dikalikan dengan frekuensi density, kerapatan density, maka diperoleh frekuensinya. Jadi histogram represented the data as area. Oke, kita lihat sini. Oke, the vertical scale is frequency density. Oke, sehingga frekuensi itu merupakan perkalian dari interval kalikan frekuensi density-nya. Sebagai contoh ini, example girl in the first column, frekuensi sini merupakan 5 ya, dikalikan 0,2 ya. Jadi frekuensinya 0,2. Kemudian ini ada 5 ya. Ini ya selangnya 130 sampai 105 selangnya 5. Maka cuma ada 1 wanita ya, seterusnya. Oke, contoh misalkan ini. Ada contoh sometimes data has group with unequal interval. Nah, kadang-kadang ada data yang intervalnya berbeda. Seperti contoh ini. Lifetime of electrical bulb ya. Oke, jadi ini umur lampu digambarkan sebagai ini ya. Jadi ada yang 1 tahun, 0 sampai 1 tahun dan seterusnya ya. 3 sampai 5 tahun. Ini jumlahnya. Maka kelihatan di sini beda ininya ya. Intervalnya beda. Taking 1 year as standard interval, a histogram would be shown. Nah, this column has twice the standard interval, so we have half times 3 equal 1/2 ya, units height. Jadi ini yang ini beda ya. Ini ada ketinggiannya setengah, tapi ini 3 ya, sehingga setengah ininya. Sehingga luas kolom ini 2 dikali 1,5, jadi 3 ya.
Jadi ini beda intervalnya. Oke, ada contoh sini ya. Nah, contoh. Untuk ada pertanyaan misalnya, sebuah histogram, tapi intervalnya beda, unequal interval. For the following data, we would be height of the third column of the histogram. Ini ada cari berapa angka di sini. Ini sudah ada jawaban ya, angkanya 0,4. Oke, di sini Anda lihat di sini. The interval of the third column is 15. Intervalnya 15, jadi 150 dikurangi 135 ya, 15. Oke, kalau ini intervalnya cuman berapa nih? 55 ya, tapi ini 15. Ini cuma 55, 15. So, the interval of the column is height-nya 15 ke 6, 0,4. Jadi mungkin ini Anda, kalau di buku referensi kita itu, Montgomery itu di chapter 6 ya. Oke, selanjutnya kita akan review lagi tentang mungkin di chapter 7 ya. Confidence interval for proportion. Nah, ini untuk proportion mungkin belum kita bahas ya. Jadi ini let the random variable x be the number of success in binomial trial. Jadi percobaan binomial. Binomial itu salah atau benar gitu ya, ada dua keadaan ya. Yes or no dan lain-lain ya. Oke, the random variable P equal X over N ya, will be the proportion of the success in N binomial trial. So V ini rata-rata estimator X dibagi N is an estimator of the parameter P ya. The proportion of successes in the proportion for large N sama dengan seperti ini. P is approximately N. Ini binomial ya, binomial. Oke. Sehingga the confidence interval adalah P dikurangi Z ini ditambah koma P plus Z A per 2 ini semangat bakunya ya. Oke, so bagaimana cara-cara untuk melibatkan CI for proportion adalah seperti ini. Oke, pertama tentukan the degree of confidence 1 min alpha ya. Jadi alpha itu errornya, degree of confidence itu di sini. Tingkat keyakinannya ya. Dan look up Z alpha per 2 in the normal table. Nah, oke ya. Jadi ini pakai disiplin normal yang standar. Obtain the random sample of size and note the number successful. Catat nomor suksesnya sebanyak X. Calculate hitung X minus P X per N. Calculate S-nya, populasinya ya. S-nya jadi standar deviasi dari populasi ini. Dihitung. Biasanya simbolnya tau kayak gitu, tapi ini S ini ya. Oke, persamaan seperti ini. Lalu confidence intervalnya P plus minus Z alpha per 2, SP ya. Standar deviasi ya. Oke. Mungkin sini ada contohnya. Ntar saya lihat. Ada contohnya. Nah, ini mungkin ada contohnya seperti ini ya. Example confidence interval for sample proportion. Oke. Contoh in the free election for full sample size, ini pilihan ya, pra pemilu mungkin ya. Ukurannya dari sampel size-nya 1000, kemudian dari 570 orang, support the party. Oh, ini bentar lagi kita akan pemilu ya. Oke, cari find a 90% confidence interval for B, the true proportion of the nation voter who support the party. Oke, hitung CI untuk P ya, yaitu proporsi yang sebenarnya untuk voter ya, pemilih partai ya, pemilih partai yang terlibat dalam pertarungan pemilu nasional mungkin ya. Oke, metodenya seperti ini. Jadi ini kembali ada konsep binomial di sini. Karena n-nya cukup luas, maka n kali p bisa daripada 5 ya. Nah, sehingga the sample distribution is approximately normal, menurut normal. Ini pakai sistem normal, jadi Anda harus lihat tabel. Jika diperoleh degree of freedom-nya 0.9 atau 90%, so where J 0.05 1.5
1.65. Ini ada di tabel ya, atau di Excel juga Anda dapatkan. So, Anda cari sampel portionnya, rata-ratanya, proposed sampelnya ini 570 bagi 1000. Jadi ini dari sini. 507 orang dari sampel saya 1000. Jadi 0,57. Kemudian Anda cari standar errornya. Kemudian seperti ini rumusnya. Maka 90% confidence interval itu seperti ini. 0,57 plus minus 1,5 kali 0,0157 ya. Ini dari sini standar errornya. Nah, jadi ini intervalnya. Jadi angka di sini. Ini 0,544 sampai 0,596. Nah, ini tingkat keyakinan 90% ya, confidence interval. Oke, itu selanjutnya mungkin kita lihat contoh soal. Tapi sebelum contoh soal mungkin ada istilah p-value ya, nilai P yang mungkin belum saya terangkan, tapi sebenarnya di buku sudah ada ya. Jadi apa itu p-value? Ada definisinya di sini. Jadi the p-value is the probability that the test statistic will take on a value that is at least as extreme as the observed value for the statistic when the null hypothesis HO is true. Nah, jadi ini p-value itu mirip dengan powernya ya. Kalau di tipe error 2 itu ada power sama dengan beta. Kalau p-value itu nilai ininya, probability-nya, nilai peluangnya ya. Sini rumusnya yang agak berbeda sedikit ya di bawah slide-nya. Kalau untuk two cells p-value 92 kali 1 min ini. Ya, apa nih? Harga mutlak ya, harga mutlak. JO-nya dimutlakan. Ini cari ininya peluangnya ya. Oke, peluang normal berarti ini ya. Oke, kalau untuk upper tail 1 minus ini phi z0. Kalau untuk lower tail ini rumusnya phi z0. Jadi peluangnya. P itu nilai peluang ya. Dan ini hipotesis alternatifnya. Oke ya. Nah, sekarang mungkin kita lihat contoh soal di chapter 9 ya. Chapter 9. Ini saya ambil dari chapter 9 soal. Mungkin ini nggak begitu jelas ya, tapi Anda bisa lihat sendiri di contoh soal 9-10 buku Montgomery edisi ketiga ya. Edisi ketiga ya, ini. Jadi ini soal semikonduktor ya. Jadi a semiconductor manufacturer produce a controller used in automatic engine application. The customer required that the process fall out or friction defective at a critical manufacturing step not exceed 0.05, and the manufacturer demonstrate process capability at this level of quality using alpha ya equal to 0.05. The semiconductor manufacturer takes a random sample of 200 devices and find the 4 and then defective. Okay. Can the manufacturer demonstrate process capability for the customer? Okay. Di sini we may solve this problem using 8-step hypothesis testing procedure as follow. Nah, jadi ini nanti untuk menguji kebenaran hipotesis ini, maka lakukan proses pengujian. Nah, ini untuk the parameter of interest is the process fraction defective P, pakai P ya, P ya. Oke, misalnya P-nya, bukan misalnya, P-nya 0,05 dari sini ya. Oke, karena not exceed, maka lebih kecil dari 0,5, hipotesis alternatifnya ya. The simulation of the problem will allow manufacturer to make a strong claim about process capability if the null hypothesis HO P equal 0.05 is rejected. Nah, nanti kita lihat sini. Alpanya 0.05. The test statistic is from equation 9-32. You can see in the book ya. When x equal 4, n equal 200, and PO P0 equal 0.05. Maka ditolaklah reject ya HO. So V0 V equal 0.05 if J less than J 0.05 equal minus 1.645. Computation Anda lakukan. The test statistic is seperti ini, pakai Z ya, seperti biasa. 4 dikurangi ini, 200 kurangi 0,5 bagi ini.
Oke, dapat min 1,95. Oke, maka ini konklusinya apa? Karena 1,5 itu lebih kecil daripada ini, maka ditolak atau diterima? Kemungkinan ditolak ya. Oke, kita lihat lengkapnya. Oke, so we reject H all and conclude that the process fraction defective P is less than 0.05. The P value for this value of test statistic is P equal 0.0256 ya. 0.0256 which less than alpha 0.05. We conclude that the process is capable. Oke. Ya, silahkan Anda pikirkan juga ini ya. Oke. Dan kita lihat contoh seterusnya. Ini contoh chapter 10 ya. Contoh chapter 10. Oke. Pada contoh ini Anda lihat di soal example ya, 10.1. Product developer is interested in reducing of drying time of a primer paint. The formulation of the paint are tested. Formulation 1 is standard chemistry and formulation 2 has no drying extra ya. Oke, ini ada chapter 10 di mana ini ada dua populasi ini ya, dua populasi yang memiliki memiliki mu yang berbeda. Nah, kita ingin tahu bagaimana perbedaannya. Jadi ini sudah jelaskan pada kuliah pertama online kita ya. Ini untuk perbedaan ya, perbedaan dua populasi ya. Bagaimana caranya, dan di sini ada nilai P value. Anda untuk lebih jelas mungkin bisa lihat contoh di 10.1 ya, di chapter 10. Oke, selanjutnya kita akan ini contoh soal sama, ini pun sudah dijelaskan ini sebenarnya bukan contoh soal, ini problem ya, dari problem 10.11 ya. Ini jawabannya seperti ini untuk membedakan antara dua populasi ya dengan rata-rata yang berbeda. Ini untuk pengujian. Ini sudah dijelaskan juga. Cuma sini ada nilai bagaimana mencari P value-nya. Ini P value-nya karena tesnya sehingga semua seperti ini ya. Tesnya dua kalinya. Oke. Jadi ini tes P value yang pakai rumus yang ini ya. Oke. Tutel. Untuk tutel ya. Seperti ini ya. Tutel yang ini ya. Jadi ini dua kalinya rumus P value-nya. Oke. Berikutnya yang ini. Nah, ini jawaban soal waktu kuliah tahap pertama ya. Jadi examination question seperti ini sudah saya jelaskan, ini solusinya seperti ini. Jadi mungkin ini harus dikumpulkan ini ya. Anda harus mengumpulkan ini. Kemudian terakhir, nah ini dari Excel. Jadi Anda boleh menggunakan Excel juga untuk mengerjakan soal-soal prob saat ini. Ini kan lebih mudah. Ini misalnya untuk Poisson ya, Poisson in Excel. Jadi Anda ketikkan Poisson, kemudian X, min, kumulatif, Anda kasihkan data-datanya akan dapat nilainya ya. Can be true or false ya. Ini untuk kumulatifnya. Oke, kemudian ada t-test ya. T-test ini juga mungkin akan dipakai nanti ya. Jadi kalau ada soal disuruh menggunakan t-test, pakai t-test ya. Nah, untuk mencari t-test juga bisa menggunakan Excel juga ya. Ada rumusnya cukup panjang. Kalau pakai Excel mungkin lebih simpel ya. Dulu pernah saya jelaskan di kelas ya. Jadi sini t-test juga bisa t lebih dari 0, t besar 0, atau t tidak sama dengan, atau t ini lebih kecil sama dengan t ya. Ada two tail, one tail, ada one tail dan seterusnya ya. Jadi ini t-test. Jadi for all three tall below, a t-test value is computed as shown as t-stat in the output table, depending on the data. This value t can be negative or non-negative. Under this assumption of equal underlying population means if t less than 0, v t less than equal t, one tail gives probability that value of the t-test statistic
would be observed that is more negative than T ya. Oke, kalau yang ini if T greater than equal 0, so probability of T less than equal T. So one tail give the probability that a value of the T statistic would be observed that is more positive than T. Okay, the last is PT less than equal T. To tell, give probability that the value of the T statistic would be observed that they larger in absolute value than T. Ini sebesar harga mutlak dari T-nya. Dan Z-test ini saya pikir Anda sudah belajar, kita sudah biasa pakai Z-test ya. Saya pikir kuliah kita sampai sini aja. Terima kasih atas kehadirannya ya. Anda tulis nama dan NIM-nya. Dan kalau ada pertanyaan, ada komentar, dipersilahkan ya. Jadi sekali lagi ujian kita itu sampai bab 10 ya, 6 sampai bab 10. Mudah-mudahan Anda lancar dalam mengerjakannya. Insya Allah hari Jumat ya, jadi hari Kamis. Jadi kalau ujian 1 lolos, mungkin tidak perlu lagi ada ujian akhir tahap 2 ya. Mudah-mudahan semuanya lolos dengan nilai yang memuaskan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa supaya sehat Anda olahraga ya. Olahraga, makan yang cukup, kemudian belajar. Atau belajar, makan olahraga, belajar, olahraga, makan, dan seterusnya ya. Jangan lupa Anda berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Tapi kita yakin Tuhan itu Maha Kasih dan Sayang. Sehingga apapun yang kita inginkan akan Tuhan berikan. Dan Tuhan adalah sumber segala ilmu ya. Karena itu doa ini sangat penting buat Anda semua. Agar Anda diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan ya. Marilah kita akhiri dengan doa ya. Dengan agama dan keyakinan masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Insyaallah. Semoga sukses. Amin.